Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada petang hari ini adalah Wahyu pasal 10 digenapi. Ya, kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang Bapak Adonai berikan kepada kita pada hari Sabtu 28 Februari. Ya, itu ada di WA Ratu Miras Imam. Saudara buka HP-nya sendiri-sendiri karena ini proyektornya rusak ya. Mari dibacakan. Ratu Miras Imam. Yalah. Yang tanggal berapa? Yang tanggal 28 Februari. Bapak Adonai hadir dan berbicara. 1. Hatiku meluap sukacita, hatiku meluap sukacita. Ya, hatiku meluap sukacita. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Hatiku meluap sukacita. Ya, hatiku meluap sukacita. Hari yang aku nantikan akan segera tiba. Hari yang aku tunggu-tunggu akan segera tiba, yaitu hari di mana kekasih masa mudaku akan segera kembali ke pelukanku. Kedua, aku sangat merindukan kekasih masa mudaku. Kepadanya aku berjanji sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa memutih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Hai Israel, kekasihku, engkau sangat kukasihi. Pagi, siang, sore, malam aku sangat merindukan engkau, kekasih masa mudaku. Dan hari yang aku tunggu-tunggu akan segera tiba, hari di mana kekasihku akan kembali ke pelukanku. Lihat tentaraku, bala surga sudah siap sedia melaksanakan pekerjaan besar. Kembalinya kekasih masa mudaku. Hatiku meluap sukacita. Aku sangat menantikan hari itu. Aku setiap saat merindukan kekasih masa mudaku. Kasihku tidak pernah luntur sedikit pun. Israel, engkau menantikan, engkau yang ku sayang, saatnya engkau kembali ke pelukanku. 4. Kekasihku malaikat Garuda, apakah engkau mendengar kerinduan hatiku? Apakah engkau mendengar kerinduan hatiku terhadap kekasih masa mudaku? Apakah engkau mendengarnya? Laksanakan tugas membawa kembali kekasih masa mudaku ke dalam pelukanku. Aku Bapak Adonai memberikan tugas itu padamu. Berat, suatu tugas yang sangat berat. Apakah engkau sanggup kasihku malaikat Garuda? Sanggup? Ya, bekerjalah mandat untuk membawa kembali kekasih masa mudaku, kuberikan kepadamu. Laksanakan dengan segenap cinta kasih, dengan segenap kasih sayang. Kekasihku Israel, dia tegar tengkuk, dia sombong, dia memiliki segalanya, karena memang aku memberkatinya. Apakah engkau sanggup? Lakukanlah. Ya, dengan kasih sayang yang engkau miliki, engkau sanggup melaksanakan tugas yang aku berikan. Kasih Israel, kasihi, tunjukkanlah rasa kasihmu. Dengan demikian dia, Israel, akan menyambut engkau. 5. Dengan cinta kasih yang engkau miliki, kekasihku, engkau akan mampu menaklukkan kekerasan hati kekasihku, kekasih masa mudaku Israel. Cinta kasihmu itulah yang akan membuat engkau disambut orang oleh Israel dimanapun mereka berada. Ya, Israel yang tersebar di seluruh muka bumi, meskipun mereka tersebar di seluruh muka bumi, tetapi aku sanggup mengumpulkan mereka kembali. Engkau kekasihku malaikat ketua Garuda, bersama dengan ibu orang percaya, dan juga semua anak-anakmu akan berlari dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara lain, di mana di situ terdapat kekasihku Israel. Bekerjalah dengan cinta kasih yang kau miliki, kekasihku Israel. Dia akan mendengarkan apa yang kau katakan. Ya, dengan cinta kasih yang kau miliki, engkau akan didengar oleh Israel. Cinta kasih yang sempurna yang kau miliki, kekasihku malaikat Garuda, ini bukan pekerjaan yang mudah. Bukan. Israel itu tegar tengkuk, dongkak, sombong, merasa paling pintar, merasa paling kaya, superioritasnya begitu tinggi. Karena memang dia Israel pilihanku. Kekerasan hatinya itu merupakan suatu pilihan kitab yang termeterai luar dan dalam.
itu akan mampu engkau buka dengan cinta kasih yang sempurna yang engkau miliki. Oleh sebab itu engkau harus mengajarkan cinta kasih yang engkau miliki kepada semua anak-anakmu. Didik mereka pada saat engkau sudah kembali, didik mereka dengan cepat untuk memiliki cinta kasih. 6. Di dalam satu kata kasih terkandung berjuta-juta rahasia hikmat marifat. Ya, di dalam satu kata kasih terkandung berjuta-juta rahasia hikmat marifat. Paham? Yang berarti di dalam engkau bekerja membawa kekasihku Israel kembali padaku, pergunakan hikmat marifat. Hikmat marifat yang lahir dari salib Kristus, di mana di dalam salib tersebut anakku menyerahkan nyawanya, dan juga engkau malaikat Garuda menyerahkan nyawamu kepadaku. Ini suatu pekerjaan yang berat, mega proyekku di akhir zaman, pekerjaan pamungkas yang akan aku kerjakan. Oleh sebab itu sebelum kau bekerja bersama anak-anakmu, hal utama dan pertama yang harus engkau lakukan adalah melakukan pelayanan grafirat, penyucian dan pendamaian dengan 7 percikan darah. Segala lipatan-lipatan dosa harus dibuka. Semua lipatan dosa tidak ada yang tersembunyi. Semua lipatan-lipatan dosa akan dibongkar panggilkan oleh Sang Hikmat dan Marifat. Di sini diperlukan kerendahan hati dari Ratu Miras Imam untuk hidupnya disucikan dan dikuduskan, mengalami penyucian dan pendamaian. Tidak boleh ada satupun dosa yang tersembunyi. Ya, semuanya harus diselesaikan. Harus diselesaikan baik terhadap sesamanya maupun kepada penggembalaan dan kepada aku, Bapa Adonai. 7. Karena hanya dengan kekasihku Israel akan kembali ke pelukanku. Kasih yang adalah salib, kasih yang adalah hikmat marifat. Engkau kekasihku, malaikat Garuda, engkau harus melaksanakan pelayanan grafirat. Berbahagialah yang mau merendahkan hatinya, yang mau disucikan, yang mau dikuduskan. Aku akan mencurahkan rohku, aku akan memberikan hati yang baru, supaya mereka beroleh kekuatan dan kemampuan untuk melakukan penyucian dan pendamaian. Karena hanya dengan kesucian dan kekudusan, hikmat marifat akan memberi bagi dalam hidupmu, bukan hanya sekedar membaca kunci makrifat. Bukan, apa gunanya hanya membaca kunci makrifat? Ya, tidak ada kegunaannya, tetapi bukan itu. Puasa di dalam perkataan ini itu bukan kunci-kunci makrifat yang dilantunkan pagi, siang, sore, malam. Ribuan kali, jutaan kali engkau lantunkan. Itu tidak ada manfaatnya jika hidupmu tidak mengalami penyucian dan pendamaian. Jikalau kesalahanmu tidak pernah engkau perdamaikan, tidak ada manfaatnya engkau melantunkan kunci makrifat. Perhatikan itu, Ratu Miras Imam. Hikmat marifat yang mau tadi adalah berasal dari kuasa perkataannya, bukan kunci marifat yang kau rapalkan sampai menurutmu berbusa-busa, engkau lantunkan jutaan kali atau berapa banyak dalam sehari. Bukan itu yang aku kehendaki. Jika engkau masih menyimpan dosa dan tidak pernah engkau selesaikan dengan sesamamu, dengan gembalamu, bahkan dengan aku, Bapak Adonai, dosa itu akan tetap ada, dan itu nanti yang akan menjadi ganjalan, akan menjadi rintangan dalam engkau bekerja bersama kekasihku, malaikat Garuda. Ya, tatih-tatih dalam perjalanan kegerakan pamungkas. Jika engkau tidak mengalami penyucian dan pendamaian, engkau akan tertatih-tatih. Engkau tidak akan sanggup berlari, engkau tidak akan bisa berlari. Jangankan berlari, engkau hanya akan menjadi beban bagi tim, bagi kekasihku, malaikat Garuda bersama tim yang akan bekerja. Oleh sebab itu, milikilah kerendahan hati. Ratu Miras Imam, aku memberi waktu untuk engkau mengingat semua apa yang pernah engkau ucapkan, apa yang pernah engkau pikirkan, apa yang pernah engkau lakukan. Semua hal yang itu merupakan suatu dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, dosa terhadap sesama, dosa terhadap penggembalaan, dan dosa terhadap aku. Itu semuanya diingat-ingat, semuanya dicatat dan dicatat. Pada saat kekasihku malaikat Garuda kembali, selesaikan semuanya. Ya, masih ada waktu, cepat laksanakan, jangan mengeraskan hati, 10. Aku adalah kasih, aku adalah kasih, aku adalah kasih. Kasih yang memberi kesempatan untuk engkau bertobat, untuk engkau mengalami keubahan hidup. Kasih adalah pengampunan. Aku, Bapa Adonai, sangat tahu apa yang engkau semua lakukan dari pagi sampai pagi berikutnya. Jangankan aku, naga tua yang merah padam itu, dia juga tahu apa yang engkau lakukan, apa yang engkau katakan, apa yang engkau pikirkan terhadap sesamamu, terhadap gembalamu, bahkan terhadap aku. Seringkali sikapmu kurang ajar, sangat kurang ajar terhadap kekasihku, ibu orang percaya. Ya, kekasihku ibu orang percaya adalah seorang janda. Engkau, hai Ratu Miras Imam, banyak dari antara engkau yang bersikap kurang ajar kepada kekasihku ibu orang percaya. Perkataanmu kurang ajar,
Engkau anggap kekasihku ibu orang percaya bodoh. Engkau menganggap ibu orang percaya tidak bisa berkomunikasi dengan aku. Semua ucapanmu aku catat. Selesaikan itu, perdamaikan itu. Kalau engkau tidak ingin aku menolak balikan, aku membolak balikan takdirmu. Kekurang ajaranmu pada kekasihku ibu orang percaya. Ucapanmu yang kurang ajar, ucapanmu yang sangat kurang ajar, itu bukan ditujukan kepada ibu orang percaya, tetapi kepada aku. Tahukah engkau, pagi, siang, sore, malam, aku selalu berada di dekat ibu orang percaya, selalu menyertai ibu orang percaya. Aku Bapak Adonai, setiap hari aku hadir dan berbicara kepada kekasihku ibu orang percaya. Ya, memang dia tampaknya bodoh menurutmu, tetapi aku mencurahkan semua apa yang hendak aku kerjakan kepadanya. Dia, ibu orang percaya, memiliki ketaatan yang luar biasa, taat tanpa sejuta pertanyaan, semua dikerjakan meskipun terkadang engkau mencaci maki, engkau mencemooh. Bertobat, bertobat, bertobat. Hai engkau yang berlaku kurang ajar terhadap kekasihku ibu orang percaya, kalau engkau tidak ingin aku membolak-balikan takdirmu, bertobat, 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 bertobat. Catat semua yang engkau ucapkan, semua perkataan kurang ajar, catat semua, perdamaikan itu, perdamaikan itu. 11. Kiranya Ratu Ngiras Imam memiliki kerendahan hati untuk memperdamaikan semua dosa, kesalahan, dan pelanggarannya terhadap sesama, penggembalaan, dan aku. Sadu, sadu, sadu. Yang Minggu 1 Maret. Minggu 1 Maret pukul 1.45 sampai 2.45 dini hari. Bapak Adonai hadir dan berbicara. 1. Aku Bapak Adonai berkenan kepada hati yang hancur. Ya, hati yang hancur. Hati yang merendahkan diri depanku, menyadari semua kesalahannya. Carilah aku, temuilah aku. Akui kesalahanmu, akuilah semua dosa, kesalahan, dan pelanggaranmu. 2. Aku saat ini mengarahkan pandang mataku kepada Ratu Ngiras Imam. Engkau setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, semua apa yang kau perbuat, semua apa yang kau katakan, semua apa yang kau pikirkan, semua apa yang ada di dalam hatimu, aku melihat, aku memperhatikan semuanya. Aku melakukan itu karena kasihku padamu, Ratu Ngiras Imam, kesayanganku. Aku ingin kau menjadi ratu di dalam kerajaanku, kerajaanku yang dipenuhi oleh kesucian dan kekudusan. Aku suamimu hendak memakaikan pakaian kemuliaan kepadamu, pakaian kasih. Ya, aku hendak memakaikan itu kepadamu, kekasihku, Ratu Ngiras Imam, kesayanganku. Aku hendak memakaikan pakaian matahari, alas kaki rembulan, dan mahkota 12 bintang kepadamu. Inilah isi hatiku yang paling dalam, kerinduanku, meskipun engkau goyim, tetapi aku sangat mengasihi engkau. Perhatikan itu, perhatikan itu. Ratu Ngiras Imam, apakah engkau mau? Ya, Ratu Ngiras Imam, apakah engkau mau? Itu kerinduanku. Engkau berpakaian matahari, beralas kaki rembulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Aku hendak mempermuliakan kau, Ratu Ngiras Imam. Aku sangat tahu penderitaanmu, kesengsaraanmu sangat luar biasa. Aku sangat tahu itu, engkau sangat menderita, terlebih saat kekasihku malaikat Garuda aku ambil. Ya, engkau sangat menderita, engkau dicaci, engkau dicemooh, engkau dipermalukan, engkau bagaikan kawanan domba yang kehilangan gembalanya. Kondisimu seperti orang kemalangan, engkau hanya dirawat dan diasuh oleh kekasihku, ibu orang percaya yang hanyalah seorang janda miskin. Dan kondisimu ini diperbincangkan di mana-mana, engkau dipermalukan habis-habisan. Aku tahu itu, aku sangat tahu kesengsaraanmu. Oleh sebab itu aku hendak memberikan engkau kemuliaan. Ya, kemuliaan sebagai ganti penderitaan yang selama ini engkau alami. Apakah engkau mau? Ya, apakah engkau mau, Ratu Ngiras Imam? Aku hendak mengangkat engkau tinggi-tinggi di langit. 3. Ratu Ngiras Imam, sebelum engkau menerima berkat 7 perkara yang akan dibawa pulang kembali oleh kekasihku malaikat Garuda, adalah engkau hidupmu mengalami penyucian dan pendamaian. Sadari semua perbuatan jahatmu. Aku tahu apa saja yang engkau lakukan. Ucapanmu selama kekasihku malaikat Garuda pergi bagaimana bibirmu berbicara terhadap kekasihku ibu orang percaya. Ya, aku tahu semuanya. Bagaimana engkau hidup sesali itu. Jangan ada yang merasa
semasa aku tidak berbuat dosa, hidupku suci, hidupku lurus, aku selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku beribadah, aku tidak seperti dia. Ya, aku tidak seperti dia yang hidupnya berantakan, malas beribadah. Tetapi satu hal, mulutmu kurang ajar terhadap aku. Sesali itu, aku Bapa Adonai Maha mengetahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanku. Gerak hatimu, gerak pikiranmu, semuanya aku tahu. Seringkali engkau tidak percaya dengan apa yang aku kerjakan. Engkau menganggap gembalamu bodoh. Engkau menganggap ibu orang percaya bodoh. Engkau menganggap ibu orang percaya seperti orang gila. Sesali semuanya. Secepatnya mengambil sikap. Catat semua dosamu, catat di dalam buku, ingat semuanya satu persatu. Hari ini aku berbuat apa? Tanggal ini, bulan ini, tahun ini, semuanya diingat-ingat. Aku akan mencurahkan rohku untuk engkau mengingat-ingat kembali semua dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatanmu. 4. Ratu ngiras imam, jangan kau pikir aku tidak berbuat dosa. Ya, kamu mencuri milikku. Engkau mencuri milikku yang seharusnya untuk aku. Sulung dari penghasilanmu, tetapi engkau curi. 1/10 dari berkat yang engkau terima yang seharusnya menjadi milikku, engkau juga curi. Apabila engkau melakukan itu membayar 1/10, engkau tidak melakukan sepenuhnya. Kamu pikir itu dosa ringan? Tidak, itu bukan dosa yang ringan. Engkau mencuri buah sulung, engkau mencuri 1/10, itu bukan dosa yang ringan. Perhatikan itu. 5. Kekasihku malaikat Garuda akan turun dengan membawa gada besi. Ya, gada besi. Apakah kamu ingin 1/10 dari tubuhmu digerogoti sakit penyakit? Mau? Teruslah mencuri. Curi buah sulung, curi 1/10. Perhatikan itu Ratu ngiras imam. Jangan kamu anggap enteng permasalahan buah sulung dan 1/10. Pada saat aku mengguncangkan langit, bumi, darat, laut, udara, bahkan hati bangsa-bangsa, pada saat itu orang-orang yang mendapat perlindungan adalah orang-orang yang memperhatikan buah sulung dan 1/10. Mungkin kamu tidak terkena bencana pada saat kekasihku datang, kamu masih dilindungi. Tetapi jika kamu tidak memperhatikan buah sulung dan 1/10, langkah kakimu akan terantuk pada saat engkau berlari-lari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya. Pada saat itu situasi dan kondisi dunia sudah tidak baik-baik saja. 6. Perhatikan di mana saat aku Bapa Adonai berbicara bahwa saatnya kekasih masa mudaku kembali ke pelukanku. Saat itu pula peperangan di Timur Tengah kembali dimulai. Ya, semuanya sudah saatnya. Ya, bergeraklah, hai engkau penunggang kuda merah. Bergerak saatnya peperangan terjadi. Saatnya damai direnggut dari muka bumi. Bergeraklah. Lepaskan anak panahmu. Sudah saatnya. 7. Kekasihku Ratu ngiras imam, aku mengasihi engkau. Jangan keraskan hatimu. Lihat, kekasihku malaikat Garuda akan datang dengan membawa 7 perkara. Kamu jangan takut kekurangan pada saat engkau nanti bergerak. Kegerakan pamungkas yang akan dipimpin kekasihku malaikat Garuda akan dipenuhi kemuliaan dari tempat maha tinggi. Penuh fasilitas, tidak seperti kondisimu saat ini. Engkau akan sangat dipermuliakan. Semua orang akan mendekat kepadamu. Orang-orang yang dulu meninggalkanmu, orang-orang yang dulu mencaci maki engkau, semua akan mendekat. Tetapi ingat, engkau jangan berlaku seperti anak sulung. Ajaklah mereka bersukacita, ajaklah mereka masuk ke dalam pesta yang aku adakan. Ya, pesta kegerakan pamungkas di akhir zaman. 8. Pada saat kegerakan pamungkas terjadi, kegerakan yang dipenuhi dengan fasilitas dari tempat maha tinggi. Ingat, engkau jangan menjadi pencuri dalam bait Allah, supaya langkah kakimu dalam mengikuti kegerakan pamungkas tidak terantuk, terhenti karena engkau tertimpa musibah. Buah sulung dan 1/10 wajib engkau laksanakan jika engkau ingin tetap digembalakan oleh pengembalaan malaikat Garuda yang membawa gada besi. Berbahagialah engkau yang tergembala dalam pengembalaan kitab Wahyu dari tabut perjanjian. Sadu. Terima kasih. Ya, petunjuk Tuhan, sabda dari Bapak Adonai yang sudah disampaikan kepada kita semuanya sejak 19 Februari terus menerus, akan semakin hari akan semakin sering, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan pas. Hari Jumat saya katakan, ya, firman yang disampaikan Bapak Adonai, ya, itu sama dengan firman
yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai Maleaki. Ya, kitab Perjanjian Lama itu khusus untuk orang Israel ya pada waktu itu, namun juga untuk kita Goyim. Jadi pada zamannya Tuhan Yesus itu yang ada PL. 4 Injil belum ada. Kisah Para Rasul belum ada. Apalagi 14 surat yang ditulis Rasul Paulus. Ya. Yakobus, Filemon, Yehuda, Yudas itu kitab Wahyu belum ada. Jadi referensinya Tuhan Yesus itu memakai PL. Kan Injil sedang dilaksanakan. Kiprahnya Tuhan Yesus sedang terjadi. Ya. Kalau kisah para rasul, Bapak yang kasih Tuhan, itu juga belum ditulis tapi sudah terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian 14 surat pada waktu itu Saulus kan belum bertobat. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, semua firman dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah untuk terwujudnya gereja Tuhan selama 2000 tahun waktu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sedangkan ya kitab Wahyu yang dibukakan rahasianya itu untuk terwujudnya hierarki dan puncaknya terwujudnya ratu ngiras imam. Nah, sedangkan firman yang terus-menerus diucapkan oleh Bapak Adonai, ya, yang tadi dikatakan semuanya itu dari Tuhan, ya, yang disampaikan para penubuat itu semuanya dari Tuhan. Baik itu ya dari sisi terang maupun dari sisi gelap, itu semuanya dari Tuhan. Dari sisi gelap itu artinya diizinkan Tuhan Lucifer masuk. Kalau tidak diizinkan Tuhan tidak akan terjadi. Bapak yang kasih Tuhan, kalau tidak diizinkan Tuhan tidak akan terjadi. Kalau Tuhan mau menghalangi, ya, mengusir Lucifer bisa saja. Tapi kalau itu diizinkan masuk, maka untuk menguji kita, karena memang saatnya karena Roh Kudus, ya, untuk membedakan bermacam-macam roh itu sedang dicurahkan. Semua hamba-hamba Tuhan itu dipakai Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, firman yang disampaikan oleh Bapak Adonai sejak 19 Februari sampai 1 Maret ini itu khusus sebagai suatu persiapan bagaimana kita menyongsong datangnya malaikat Garuda yang akan memimpin kita masuk ke gerakan besar akhir zaman, yaitu penyelamatan sisa Goyim dan penyelamatan Israel, sisa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di mana kita nanti akan berjalan, ya, bergerak dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara, ya, seperti lagunya anak sekolah minggu, ya, Ibu Tika nanti pas tanggal 8 anak kecil nyanyi kereta api, ya, di sini. Kita akan ketawa, orang kan ketawa, apa itu, apalagi itu, Bunda itu ada lagu kereta api. Ya, pertama muncul itu kan di Mubes itu, ya, tapi saya agak kecewa itu apa namanya, kurang bagus, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti dilatih terus suruh bawa catatan karena proyektornya belum ada, ya. Tanggal 8 Maret kita akan melaksanakan ucapan syukur, ya, mumpung apa namanya saya sampai di sini, maksudnya sampai dalam pemberitaan ini, ya. Saya bagi secara sepintas, nanti saudara akan kerjakan lebih lanjut, ya. Jadi kita akan melaksanakan ucapan syukur. Saya berharap bisa lebih dari tanggal 20 Maret tahun 2025, tetapi kalau tidak bisa ya setara atau di bawahnya sedikit, ya. Jadi dari pastori, ya, seluruh pastori itu saya tugas masak daging babi dan sop dan nasi, ya. Kemudian keluarganya Pak Guntur
ya. Kemudian sak rombongan itu Mas Turip, kemudian Pak Bobi, ya, itu ayam goreng sak rangkaian itu artinya karo sambele karo lalapan, ya. Kemudian nanti yang lainnya bisa mengatur diri, ya. Dewi Lukas, Budai Puspita, ya, Pak Pratman, Pak Tiro, dan yang lain-lainnya, ya, Bu Marta, Mas Andi, ya. Nanti koordinasi sama Bu Christine, ya, diatur sedemikian rupa, ya. Yang penting pokoknya sudah ada nasi, ada sop, ada babi, kemudian ada ayam. Nanti Bu Enok bawa apa, 2 macam boleh jajan, ongol-ongol dan koncone. Ya, semuanya nanti diatur Bu Christine dan Ibu Retno Asih dan yang lain-lainnya, Ibu Umi bisa ikut membantu, ya. Tetapi yang pokok sudah ada. Syukur-syukur kalau ada es rujak, ya. Itu urunan berapa orang begitu, ya. Kita kembali ke petunjuk bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut malaikat Garuda, kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ikut serta di dalam kegerakan besar dan terakhir. Kalau saya mengatakan demikian, ya. Waktu saya membimbing S2 itu banyak berbicara tentang kegerakan besar dan terakhir, ya. Tetapi sekarang namanya kegerakan pamungkas, yaitu penyelamatan sisa Goyim dan sisa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa hierarki itu merupakan intisarinya kegerakan, ya. Hierarki itu intisarinya kegerakan. Hierarki itu merupakan intisarinya Ratu Ngiras Imam. Ratu Ngiras Imam itu jumlahnya banyak, tetapi hierarki itu cuma 5, 6, 8. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan itu jabatan kekal. Itu jabatan kekal sampai nanti kerajaan 1000 tahun damai, sampai kerajaan surga yang kekal, hierarki itu kekal. Justru nanti di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di dalam surga kekal itu, hierarki itu akan bekerja keras, bekerja mengatur kerajaan 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus Kristus, mengatur kerajaan surga, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan membaca Yesaya pasal 2. Maksud saya Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Terus, Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. ya, jadi Israel itu istri masa mudanya Tuhan. Ya, ini istilah kerajaan surga, istilah rohani, tetapi yang bisa dipahami oleh kita manusia. Kalau namanya suami istri itu hubungan tertinggi, hubungan yang paling akrab, hubungan satu daging, ya. Itu ruang maha suci. Itu antara
kita manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah demikian ya, istri masa mudanya Tuhan itu adalah Israel. Pada waktu Israel dipilih, kita ini goyim itu belum apa-apa. Kita ini adalah para penyembah berhala. Baru Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus ditolak oleh orang Israel, maka keselamatan itu beralih kepada bangsa kafir. Dan Tuhan memberi waktu 2 hari atau 2000 tahun. Dan waktu itu sudah selesai. Ya, tahun 2025 kemarin sudah terakhir. Sehingga sisa-sisa goyim nanti yang akan dijangkau dalam waktu 3,5 tahun. Ya, jadi kegerakan pamungkas itu terjadi 3,5 tahun pada masa Great Tribulation-nya kitab Wahyu, pada masa sesi pertama dari masa antikrisnya orang Israel dan dunia, 26 sampai 29 pertengahan. Itu waktu untuk menjangkau sisa goyim dan sisa Israel. Karena setelah itu nanti ya antikris muncul, maka kita sudah tidak di bumi. Karena antikris tidak akan muncul ketika kita belum disingkirkan. Oleh sebab itu kegerakan tersebut sangat cepat. Dia bayangkan dari kota ke kota, dari negara ke negara. Waktunya kurang lebih 3,5 tahun. Seperti Matius pasal 10 ayat 23, sebelum kita tuh selesai mendatangi kota-kota Israel, Tuhan sudah datang. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebab itu untuk pekerjaan besar itu kita tuh dipersiapkan sejak tahun 87. Ya. Segala didikan, ajaran, tempaan, segala firman Tuhan, segala kunci makrifat, segala pelatihan-pelatihan diberikan. Tetapi kita akan berpikir, dilatih terus, penataran terus, kunci makrifat terus ditumpuk sampai banyak. Kapan kegerakan? Nah, sehingga kita juga menjadi bahan olok-olokan. Terus di tempat, dipersiapkan. Kapan kegerakan? Bapak kasih Tuhan, ya sekarang saatnya kegerakan itu nanti akan tiba. Kita bukan bergerak di satu negara saja, atau beberapa negara, tetapi di seluruh muka bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti kilat memancar dari timur ke barat. Ya, dari Indonesia nanti sampai Amerika. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Namun demikian, di dalam firman yang disabdakan oleh Bapak Adonai itu, karena sudah saya suruh untuk ditampilkan di dalam WA Ratu Miras Imam, itu dibaca lagi, kemudian disesuaikan hidup kita supaya kita bisa memenuhi kriteria tersebut. Ya. Dan kita menghargai pergumulan hambanya malaikat Sang Surya yang sudah berjuang dengan gigih, ya, dengan berbantah-bantah, dengan ngeyel. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga pada akhirnya semua dari 30% jatuh di awal dan 30% jatuh di, yang 30% itu diumumkan awal tahun 25, yang 30% kedua diumumkan akhir tahun 25, semuanya diperjuangkan, ya. Tadinya masih menyisakan 3%, namun kemudian semuanya tuntas. Tadinya yang gugur itu, ya, ikut kegerakan tetapi tidak mengalami harpaso. Lah hambanya tetap berjuang. Akhirnya semuanya yang gugur di awal, gugur di akhir, semuanya di harpaso. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, itulah yang membuat kita tuh mengucap syukur. Ya, yang membuat kita mengucap syukur. Namun demikian, kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, kalau kita tidak mengalami pembaharuan hidup, ya, kita tidak mengalami hati nurani yang baik, roh yang baru dan hati yang baru, maka Bapa Adonai Tuhan Yesus Kristus itu maha membongkar bangkir, membolak-balikkan nasib kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, umpamanya kita lolos, ya,
pada saat malaikat Garuda datang, kita selamat, tidak ada masalah. Tetapi nanti di dalam kegerakan ketika kita harus lari dari satu kota ke kota, dari negara ke negara, kalau kita tidak beres, ya, kita nanti akan terkena masalah. Kita tidak membantu kegerakan, justru menjadi beban bagi kegerakan. Saudara, saya beritahu, ya, selama 40 tahun, itu 600 tentara dikurangi 2, itu mati. Mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Itu yang tentara, belum yang lain-lainnya. Sudah hitung, ya, 600.000 dikurangi 2 selama 40 tahun. Itu berarti setiap hari itu yang mati itu antara 40 sampai 42. Tiap hari itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan banyak-banyak dari antara mereka itu, ya, Alkitab mencatat mereka itu kena stroke. Ya, rata-rata kena stroke. Jadi hampir tiap hari itu antara 40 sampai 42. Itu yang tentara, belum yang lainnya. Ya, oleh sebab itu biarlah firman dari Bopo Adonai itu bukan untuk orang zaman PL. Firman dari Bopo Adonai itu bukan untuk zaman Pentakosta. Firman dari Bopo Adonai itu juga bukan untuk gereja pertengahan. Tetapi itu khusus untuk Ratu Ngiras Imam dan hierarki yang akan bergerak dipimpin malaikat Garuda. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sebab itu diperhatikan, dibaca ulang, dibaca ulang, dibaca ulang. Ya, dikatakan bahwa tugas kita itu menjangkau kekasih masa muda atau istri masa mudanya Tuhan. Seperti kita ini Ratu Ngiras Imam. Mungkin kalau dihitung waktunya kita ini istri masa tua. Ya. Ya toh, itu kan dalam PL. Nah, kita ini lebih dari PB, kita ini sudah kebablasan, kita ini orang apa? Kita wahyu, ya toh. Kita ini istri masa tua. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, disebut Ratu Ngiras Imam. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan bukan berarti, berarti kalau Bapak ki bojone loro, ya toh, istri masa muda, istri masa tua. Kita jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak banget, ya, miliatan, triliunan. Nah, itu kan menunjukkan apa? Organ tubuh kita dari ujung rambut sampai telapak kaki yang jumlahnya sangat banyak, tapi disatukan dalam satu kesatuan yang disebut apa? Tubuh Kristus, disebut pengantin perempuan mempelai anak domba. Sudah bisa paham? Ya, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Karena Tuhan itu sangat merindukan kekasih masa mudanya. Kita baca Yeremia pasal 2 ayat 2 sampai 7. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, karena cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ya, jadi kalau Tuhan itu membina hubungan, ya, dengan umatnya, dengan Israel, itu Israel itu dikatakan pengantin itu waktu di mana? Di padang gurun. Ya, di padang gurun. Terus sampai ayat 7. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Israel itu buah sulung atau buah bungaran. Ya, semua orang yang nyenggol atau memakan itu menjadi, mereka tuh kena malapetaka. Basa Jawane gitu kualat. Nah, demikian juga orang yang sembarangan dengan Ratu Ngiras Imam, yang sembarangan dengan hierarki, yang sembarangan dengan guruh yang dipegang tangan kanan Tuhan, sama dengan siapa nyenggol, sama dengan, ya, itu nyenggol atau mengusik tangan kanannya Tuhan. Terus Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang di depan nenek moyangmu, yang didapat nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia,
Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, dan yang tidak didiami manusia. Ya, jadi kasih Tuhan itu ya dijalin dengan umatnya itu melalui satu kondisi padang gurun yang tidak ada tetaburannya, ya, di tanah yang lekak-lekuk, yang jalannya itu tidak enak, tidak rata, bukan jalan tol, tapi tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, sepi, dan tidak didiami manusia. Nah, di tempat-tempat seperti itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, Tuhan itu menjalin cinta kasih. Dikatakan bagi Tuhan itu adalah suasana pengantin. Artinya apa? Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau kita tuh dikasih Tuhan, maka kita akan dibawa kepada suasana Yeremia pasal 2 ini. Itu bagi Tuhan itu adalah perjalanan pengantin. Tapi bagi kita manusia, kalau tidak ada tetaburannya, tidak ada fasilitas, tidak ada begini-begini, kan membuat darah daging ini serba bersungut-sungut. Itulah sebabnya Israel juga bersungut-sungut. Tapi biarlah kita yang sudah jadi Ratu Miras Imam ini belajar menghayati jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, yang sekarang ini sedang kita tapai. Namun sebentar lagi kalau kita memasuki ke gerakan pamungkas terakhir, ini tidak begitu lagi. Kita tuh akan berjalan dengan dilimpahi 7 perkara. 7 perkara yang dijanjikan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 itu nanti akan dibawa oleh malaikat sang surya. Ya. Saya diberitahu itu berkatnya itu kalau dinaikkan pickup itu panjang sekali berkilo-kilo. Tapi tentunya kan orang langsung diketokne kabeh. Ya toh? Nah, langsung diketokne kabeh kira-kira piye? Dijarah uang toh. Ya toh. Nah, tapi berkatnya itu 7 perkara nanti akan menyelesaikan kegerakan kita selama kurang lebih 3,5 tahun itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu pekerjaan besar dan terakhir, ya, menggenapi Yesaya pasal 46, yaitu ayat 3 sampai 4, 9 sampai 11. Ini ayat-ayat apalan, ditulis saja, ya, nanti dibaca. Bahwa Tuhan itu mengasihi Israel sampai masa tuanya, sampai masa putih rambutnya, Tuhan tetap ingat. Lah, kasihnya Tuhan itu dibuktikan dengan dipanggilnya burung buas dari timur yang akan menjadi pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman. Itulah kita semuanya, tim dari timur ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Beberapa hari yang lalu Tuhan katakan bahwa Jogja itu di mata kita istimewa, di mata orang Jogja sendiri juga istimewa, di mata Tuhan juga apa? Istimewa. Indonesia itu di mata Tuhan istimewa, Jogja itu di mata Tuhan istimewa, karena di Jogja ini berdiam apa? Ratu Miras Imam, berdiam apa? Hierarki. Dari Jogja ini lahir malaikat Garuda, ibu orang percaya, ya. Kemudian Ratu Miras Imam dan hierarki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi mungkin orang akan berkata, ya, apa istimewanya? Istimewanya ya nggone elek kuwi. Ya. Kita itu bukan jelek, kita itu memang apa? Basecamp kandang anjing. Nanti saudara, saya akan berbicara tentang basecamp kandang anjing ini, ya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, pekerjaan kita itu adalah pekerjaan mentobatkan Israel dan membuat Israel itu lahir baru. Itu hanya bisa terjadi oleh siapa? Israel punya kayu, Israel punya air. Itu yang mengerjakan siapa? Budak Rodi, orang Gibeon, ya. Orang Gibeon kita baca. Yosua pasal 1, maksud saya Yosua pasal 9. Yosua pasal 9 yang pertama. Akal orang Gibeon
ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, langsung ayat yang ke-20. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu, itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya pada mereka, dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu, dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Ya, hukum ini berlaku sampai sekarang. Ya, kalau kita goyim, kalau dulu orang Gibeon itu pengen terlibat di dalam keselamatannya Israel, maka tugas kita tuh adalah menjadi budak rodi, ya, tukang belah kayu dan tukang timba air. Tetapi nanti dalam kegerakan itu bukan berarti kita tuh menjadi tukang belah kayu, tukang timba air, bukan. Tetapi kita ini dengan segala hikmat ma'rifat, dengan salib dan dengan kasih, kita tuh membuat Israel itu bertobat, ya, karena tadi kan untuk mezbah kurban bakaran itu berbicara tentang pertobatan. Jadi kita bekerja keras layaknya budak rodi, Bapak yang ngasih Tuhan, itu untuk Israel itu bertobat, untuk Israel itu lahir baru, air untuk mengisi bejana pembasuhan, untuk Israel itu lahir baru. Ayo diperhatikan, dicatat yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bukan kita nanti pergi ke hutan, cari kayu, cari air, kemudian dikasihkan ke Israel. Ya, bukan itu. Tetapi kita membuat Israel itu bertobat dan lahir baru. Tentu dari Israel itu ada yang menjadi orang halaman, ada yang menjadi orang ruang suci, ada yang menjadi orang ruang maha suci. Demikian juga goyim. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita harus ingat tadi Bapak Adonai sendiri pun mengatakan, karena berkat Tuhan itu begitu melimpah dan mereka itu adalah orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka itu congkak, mereka itu sombong, mereka itu keras kepala, mereka itu tegar tengkuk. Lah kondisi itu bagaikan kitab yang dimeterai luar dalam dengan 7 meterai. Jadi kegerakan kuda putih itu bagaimana kita menaklukkan Israel, bagaimana kita membangkitkan cemburunya Israel, membuat Israel yang sombong, ya, yang congkak, yang tegar tengkuk, ya, yang tidak percaya itu menjadi merendahkan diri, ya, bertobat di mezbah kurban bakaran, pertama di pintu gerbang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian bertobat, kemudian lahir baru, maju terus sampai nanti dari antara mereka juga menjadi ratu miras imam, ya, istri yang dipulihkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu tugas kita, ya, tugas kita di dalam kegerakan nanti. Itu yang sudah dibicarakan sejak kita, saudara, masih di LPBKWI, masih di STTBKWI S1, S2. Tetapi Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu baru akan terlaksana nanti ketika malaikat Garuda itu turun. Oleh sebab itulah
Kita ini selama mengiring kitab Wahyu kita banyak dioklok, diejek. Ngomongnya kegerakan, khotbahnya kegerakan. Mana tidak pernah bergerak? Ya, kita memang pernah bergerak untuk melahirkan hierarki. Ya, kita dari satu kota ke kota, dari pulau ke pulau, sekalipun tidak seluruh Indonesia. Ya, kemudian konferensi, kemudian kelahiran hierarki tahun 2014. Bapak Ibu ngasih Tuhan, tetapi nanti yang akan terlaksana itu lebih dari itu. Kita akan bergerak dari barat ke timur, dari timur ke barat maksud saya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita akan melihat Yeskiel pasal yang kedua. Yeskiel pasal yang kedua, ayat 1 dan seterusnya. Panggilan Yeskiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, inilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dalam dekat kala jengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku pada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku, gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ya, ini orang Israel. Saya bayangkan zamannya Yeskiel, itu orang Israel itu dibuang di Babel untuk jangka waktu 70 tahun. Mereka tuh sebagai bangsa yang dibuang, ya, bangsa yang dibuang, begitu saja tegar tengkuk, keras kepala, memberontak. Ya, bangsa yang dibuang. Kondisinya demikian. Lah apalagi sekarang ini setelah kemerdekaannya pada tahun 1948, kemudian sama Tuhan diberkati, bisa kembali merebut Yerusalem Timur cuma dalam waktu 6 hari. Bangsa yang barusan merdeka dikeroyok sama bangsa-bangsa lainnya, berperang. Dalam waktu 6 hari menang, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan terus menerus diberkati Tuhan. Ya, mereka itu sekarang ini sangat diberkati. Apa namanya? Militernya terkenal, teknologinya canggih, pertaniannya terkenal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, makmur, kaya. Udah begitu Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Mereka itu selalu menemukan harta kekayaan di balik dari negara, di balik tanah, di balik buminya itu sebentar ditemukan, ya, ditemukan kekayaan, ditemukan kekayaan, ditemukan kekayaan. Itu yang membuat bangsa-bangsa lain iri, dan itu nanti akan menjadi pemicu dari terwujudnya perang Gog Magog dalam Yeskiel pasal 38-39. Mereka tuh diberkati sekarang ini kaya raya, Bapak yang ngasih Tuhan, sangat melimpah dalam segala perkara. Lah kalau zamannya Yeskiel saja sebagai bangsa buangan, sombong, tegar tengkuk, tegar hati, ya, malang melintang, apalagi sekarang ketika mereka tuh sudah punya negara sendiri, diberkati dalam seluruh aspek kehidupan sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, yang merdeka tahun 48. Tentu tegar tengkuknya, keras kepalanya, ya, kesombongannya, kecongkaannya
sangat lebih dahsyat daripada zamannya Yehezkiel. Nah, sebab itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kondisi itu dikatakan adalah gulungan kitab yang ditulis timbal balik. Hanya oleh dibukanya 7 meterai, ya, yang membuka anak domba sendiri, mereka tuh nanti baru ditaklukkan, baru percaya. Nah, yang dipakai untuk membuat Israel itu takluk adalah saudara kita semuanya, Goyim ini. Bapak yang ngasih Tuhan, kalau kita betul-betul mau menjadi budak rodi dan tokoh anti fasilitas, artinya apa? Selama ini kalau kita mendengarkan khotbah tokoh anti fasilitas, kita kan sudah orang senang disek, ya, tidak suka. Sepertinya kita akan dibikin miskin terus. Bukan, Bapak yang ngasih Tuhan. Tepat pada saatnya 7 perkara itu akan dilimpahkan, namun demikian semuanya itu untuk anak domba. Artinya apa? Untuk melaksanakan kegerakan pamungkas. Bapak Ibu ngasih Tuhan, saudara direnungkan, atasnya bangsa yang sedang dibuang, tidak punya negara, negaranya hancur, bait sucinya hancur, Yerusalemnya hancur, gitu saja sombongnya ndak karuan, ya, congkaknya ndak karuan, sampai Yehezkiel itu ya gemetar. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku akan membuat, ya, mukamu itu menjadi, ya, dahimu seperti dahi intan. Artinya apa? Memiliki semangat baja yang tidak takut. Nah, apalagi nanti yang akan kita kerjakan sebentar lagi, ya, atas suatu bangsa yang bukan lagi bangsa buangan, tetapi bangsa yang merdeka, yang levelnya begitu, ya, sudah internasional. Kalau mereka berdiplomasi itu bukan dengan negara-negara yang kecil, tetapi selalu dengan negara-negara besar. Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita harus tahu kekuatan mereka di dalam hal apa? Di dalam hal kesombongan, kecongkaan, tegar tengkuk, keras kepala. Nah, itu hanya bisa ditaklukkan oleh kasih, ya, hanya bisa ditaklukkan oleh kasih. Kasih itu bersumber dari salib, dari korban Kristus. Oleh kasih itu, ya, hikmat makrifat kita nanti akan mengalami peningkatan, akan menjadi efektif, dan kasih itu dimulai dari penyucian dan pendamaian. Jadi sumbernya itu penyucian pendamaian. Itu akan bisa kita lakukan kalau kita merasakan kasih Tuhan, kita diberikan kekuatan mengalami penyucian dan pendamaian. Tadi dosanya disuruh dicatat dalam buku. Saudara mulai cicil. Kalau yang bisa diperdamaikan dan harus diperdamaikan sekarang, diperdamaikan. Kalau yang itu nanti saudara berdosa kepada malaikat Garuda, ya, di dalam firman dari Bapak Adonai yang sebelumnya itu sudah disebutkan bagaimana caci maki saudara kepada malaikat Garuda ketika beliaunya itu sedang barusan dipanggil Tuhan. Saudara ingat-ingat semuanya, Bapak yang kasih Tuhan, dan sepanjang waktu yang mulai tahun 2016 sampai sekarang 2026 ini, kurang lebih, ya, 10 tahun lebih, Bapak yang kasih Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan menolong kita. Yang sudah tidak mampu selesaikan sekarang dicatat, diingat. Mungkin ini tanggal ini, terus jalan terus. Sudah sampai tanggal ini kok kalingan sing dhisik meneh, dicatat lagi. Bapak yang ngasih Tuhan, demikian perintah Tuhan Adonai. Karena kalau tidak, itu nanti menjadi sandung serimpet pada saat kita mengikuti kegerakan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan, tetapi menjadi beban dari tim, dari timur. Kemudian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roma 11 ayat 11 sampai 14 tidak usah dibaca, ya, karena itu sudah menjadi bacaan tiap hari, ditulis saja. Anak-anak remaja yang belum pernah membaca, itu adalah tugasnya Zaitun Liat, itu membangkitkan cemburunya orang Israel, ya. Orang cemburu itu, Bapak yang kasih Tuhan, ada banyak hal. Ada yang dikatakan cemburu sosial, ya, dia punya ini, aku enggak punya, ya, cemburu sosial. Ada juga cemburu karena penampilan fisik, Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu fisiknya demikian, aku cuma seperti ini. Nah, itu cemburu dan akhirnya menjelek-jelekan. Ada juga cemburu rohani, ya, cemburu rohani itu
nanti yang akan terjadi atas kita dengan Israel. Nanti Israel akan mengatakan kita ini goyim, tapi kok bisa hikmat ma'rifat, kok punya kesaktian, ya. Nah, bukan berarti kemudian kita nanti unjuk gigi, terus berjalan di atas air, terus panggil api. Bukan begitu, itu namanya congkak dan sombong juga. Tunjukkan dengan kasih, Bapak yang kasih Tuhan, maka mereka nanti akan memahami. Ya, jadi kita harus membangkitkan cemburunya orang Israel. Karena kita ratu ngiras imam, maka yang dibicarakan cemburu itu cemburu tentang apa? Tentang kasih, tentang cinta kasih. Karena kita sudah menjadi ratu ngiras imam. Ya. Sementara dia kekasih masa muda. Ya, istri masa muda. Berarti ini bicara tentang ruang maha suci, tentang kasih mempelai. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita semakin mengasihi Tuhan, ya, semakin mengasihi sesama, Bapak yang kasih Tuhan, maka itu nanti akan membuat Israel bertobat. Ya, kita akan melaksanakan itu dengan segala kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan kecongkaan, bukan juga merasa diri superior, ya, karena hierarki, karena ratu ngiras imam. Tuan Adonai tidak suka yang seperti itu. Nanti takdir kita akan dibolak-balik lagi. Kita terdahulu menjadi terkemudian, Bapak Yesus Tuhan, kemudian kita bisa kejar lagi menjadi terdahulu, karena nanti kita congkak, sombong, ya, dan malang melintang, balik lagi menjadi terkemudian, dibolak-balik. Tuhan itu maha membuat takdir manusia itu dibolak-balik, seperti Nineve, ya, bertobat, ditolong Tuhan. Tapi kemudian angkatan-angkatan berikutnya, ya, tidak bertobat, ya, sama Tuhan dihukum. Bapak yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Bapa Adonai itu maha membolak-balik, menjungkir balikkan nasibnya manusia. Ya, itu tergantung bagaimana kita mengelola hati dan roh kita. Ya, sebab itu hierarki tubuh Kristus yang jumlahnya 568, ya, ratu ngiras imam, ya, itu haruslah menyatu dengan salib 9 penderitaan mempelai. Kemudian sudah saya kasih tahu, nanti penderitaan terbesar dan terberat nanti saat kegerakan pamungkas bukan seperti sekarang. Kalau sekarang tuh penderitaan kita kan rata-rata bersumber dari apa? Dari apa, Mas Guntur? Ekonomi, ya toh, fasilitas, ya, ekonomi. Tapi nanti pada saat kegerakan pamungkas, ekonomi itu tidak jadi masalah karena 7 perkara dicurahkan. Tetapi apa nanti? Proses kita itu apa? Penghinaan dan perendahan dari Israel. Penghinaan itu menyangkut perasaan. Penghinaan dan perendahan dari Israel, ya. Kemudian apa kira-kira? Coba kira-kira apa? Apa, Bu Christine? Kelelahan fisik, ya toh? Kelelahan fisik, saya bayangkan, ya, kelelahan fisik, kemudian penghinaan dan perendahan dari Israel, kelelahan fisik, ya. Oleh sebab itu, selain kunci detok, kemudian pangreksa rajut aling badu mayu, dibuka juga apa? Kunci pambangun rogo, mulai diapal, oke, sudah masing-masing bertanggung jawab. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, ya, sebab itu lama kita tuh sudah dipersiapkan menjadi budak rodi. Ini anak-anak remaja ini harus tahu, saudara itu nanti kalau ikut kegerakan kita ini apa? Budak rodi. Sudah cari itu di kamus besar bahasa Indonesia. Budak rodi itu artinya apa? Disuruh lagi. Kalau biasanya kita ngapain? Kalau disuruh tidak selesai. Marah toh, kongkon terus padane batur. Oh, nanti kita tuh bukan cuma batur apa budak
budak rodi, karena pekerjaan itu nanti akan sangat banyak sekali. Disuruh, dan disuruh tidak dikasih upah. Karena apa? Kita menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Bukan cuma soal duit saja, soal perasaan, daging, kenyamanan untuk tidur, semuanya itu nanti dikorbankan. Ya, 7 fasilitas, 7 perkara punya. Tetapi kan tidak disebutkan dalam Wahyu 5 ayat 12, tidak dihina Israel, kan tidak ada. Kita nanti akan direndahkan serendah-rendahnya sama Israel. Tetapi itu sudah diajarkan, dilatihkan kepada kita. Sebab itu sudah lama juga kita ini dipersiapkan dan ditahbis sebagai anjing Kanani. Ya, anjing Kanani itu kan bukan khotbah pertama, itu sudah lama sekali kita tahu tentang anjing Kanani itu. Tetapi baru-baru akhir ini kita tuh ditahbis sebagai anjing Kanani, bahkan tempat kita itu, tempat turunnya malaikat Garuda itu disebut apa? Base campnya siapa? Base campnya apa? Base campnya anjing Kanani. Tadi nubuatan dari Bapak Adana mengatakan nanti kalau kita bergerak itu di kiri kanan tuh mayat akan sangat banyak sekali. Ya, tidak disebutkan, tetapi apa namanya, Mazmur 91, di kiri ada berapa? Sebelah kiri berapa? Sebelah kiri apa? 1.000. Sebelah kanan 10.000. Lo bisa membayangkan baunya bangkai 1.000, baunya bangkai manusia 10.000. Bapak yang kasih Tuhan, itu suatu kondisi yang sangat menyesakkan. Namun demikian, ya, dengan hikmat marifat semuanya itu nanti akan teratasi. Kemudian kita akan baca tentang anjing Kanani ini, supaya kita memiliki satu pengertian yang semakin mendekati kesempurnaan. Markus 7 ayat 24 mulai. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu, Tuhan, anjing meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah dari anakmu. Perempuan itu pun rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring dan sedang setan itu keluar. Ya, jadi yang mengatakan perempuan Yunani sebagai anjing siapa yang mengatakan? Tuhan Yesus. Yunani itu Israel apa bukan? Bukan, ya. Bapak yang masih Tuhan, perempuan Yunani itu kemungkinan terkait dengan Kejadian 6 ayat 2. Mari dibaca. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, sudah tulis ayat ini. Ya, malaikat-malaikat itu, malaikat yang jatuh itu melihat anak manusia itu cantik-cantik. Ya, pada zaman Nuh dan sebelumnya. Kemudian kita baca Kejadian pasal 8. Ayat yang keempat. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ya, ini bahteranya siapa? Bahteranya Nabi Nuh, ya. Bapak yang kasih Tuhan, bahteranya Nabi Nuh itu terdampar, ya, terkandas gunungan Ararat.
pegunungan Ararat itu di daerah Turki. Yang nanti di Turki itu muncul 7 jemaat. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, di Turki itu bahteranya Nabi Nuh terdampar, terkandas. Nah, Turki itu, Bapak yang masih Tuhan, atau Gunung Ararat itu kira-kira sama Yunani deket enggak? Deket enggak sama Yunani? Deket kan? Turki itu kan sini, Yunani itu kan nyebrang sungai, nyebrang laut ya, itu Yunani. Jadi kapal itu mungkin bahtanya Nabi Nuh itu guncang, kan dari tempatnya perempuan cantik-cantik tadi, kemudian terdamparnya di situ, terkandasnya di Ararat. Jadi perempuan Yunani itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu kemungkinan perempuan-perempuan pada zaman Kejadian pasal 6 yang dikatakan cantik-cantik. Kenyataannya kapalnya, bahteranya Nabi Nuh itu kandasnya di Gunung Ararat. Antara Yunani dan Ararat itu kurang lebih 2000 km. 2000 km ini ya dikatakan jauh-jauh. Kalau Jakarta, Banyuwangi ya, itu sekitar 1000, yaitu 2 kali PP ya, deket kan ya. Jadi perempuan Yunani itu perempuan yang cantik-cantik, Bapak yang kasih Tuhan. Saudara pernah membaca atau mendengar ya kisah Ratu Mesir yang terakhir atau Fir'aun yang terakhir. Fir'aun yang terakhir itu perempuan yang sangat cantik sekali, namanya Cleopatra. Ya, saya bacanya sesuai tulisannya, tapi aslinya mocone piye ya, belum dicari. Namanya itu Cleopatra. Sudah pernah mendengar? Ya, Cleopatra itu Fir'aun Mesir, tapi dia itu bukan asli orang Mesir. Dia itu orang Makedonia atau orang Yunani. Ya, karena apa? Pada zaman Alexander the Great, Alexander Agung itu yang menguasai seluruh dunia, hampir seluruh dunia pada waktu itu, kemudian mati muda. Lah keempat jenderalnya itu membagi wilayah itu menjadi 4 wilayah kekuasaan para jenderal tersebut. Bapak yang kasih Tuhan, ya, Ptolemy itu menguasai Mesir, kemudian Seleukus itu menguasai Asia, termasuk Persia, Mesopotamia, ya, termasuk Yehuda itu. Kemudian Kasander itu menguasai Makedonia dan Yunani, kemudian Antigonus itu menguasai Asia Kecil sampai Suriah. Nah, Ptolemy, salah satu dari jenderalnya Alexander Agung ini, dia menjadi Ratu Mesir. Karena Mesir itu berjuluknya Fir'aun, menjadi Fir'aun yang terakhir. Karena dia berkuasa tahun 69 sampai 30 sebelum Masehi. Ya, karena dia seorang Fir'aun atau seorang ratu, tentu dia punya diplomatik, punya bergerak di bidang politik. Nah, maka politiknya tuh karena dia tuh ratu yang sangat cantik, dia menggunakan senjata. Bapak ngerti senjatanya tuh apa ya? Kecantikannya untuk mengalahkan musuh ya. Sehingga dia itu menguasai ya tokoh-tokoh dari Republik Romawi yang nanti akan berubah menjadi Kekaisaran Romawi. Itu salah satunya adalah Julius Caesar ya. Kemudian Mark Antony itu kalau diteruskan itu Marcus Antony, itu orang Romawi. Itu semuanya menjadi seperti kekasihnya. Bahkan dia masih mengejar lagi yang namanya ya Octavian, yang nanti pada zaman Lukas pasal yang kedua ayat 1 itu adalah Kaisar Agustus. Berarti Cleopatra itu hidupnya sudah mendekati tadi saya katakan tahun 30 sebelum Masehi, sudah mendekati PL, karena dia mendekati istilahnya gitu dalam diplomatiknya ya, menggunakan kecantikannya untuk menggait, menguasai Romawi ya, yaitu
Octavian atau Kaisar Agustus. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, Kaisar Agustus itu sudah masuk PL. Dia sudah menjadi kaisar. Tapi waktu masih rebutan ya dengan Julius Kaisar dan Mark Antony, maka itu masa hidupnya Cleopatra, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Artinya saya menegaskan bahwa perempuan Yunani yang disebut anjing itu secara fisik memang cantik. Ya, secara fisik memang cantik, putih, tinggi, ya. Seperti Kejadian pasal 6 yang membuat para malaikat yang jatuh saja, ya, mereka mengutuk diri dan menikahi perempuan-perempuan cantik dan akhirnya lahirlah para raksasa itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan namun ya pada zamannya Tuhan Yesus mereka itu bertobat, perempuan Yunani itu. Nah, kita ini digambarkan sebagai anjing-anjing Kanani, sebagai perempuan Yunani. Kita tidak cantik ya, kita tidak seperti perempuan Yunani pada umumnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Tapi yang hendak saya maksudkan ya, bahwa cantiknya anjing Kanani itu karena darah Kristus, karena firman Allah dan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, kita ini cantik di hadapan Tuhan, disayang Tuhan, menjadi ratu ngiras imam, menjadi selalu di dadanya Bopo Adonai. Di dadanya Bopo Adonai itu berarti kan itu menunjuk apa? Apa yang di dadanya imam besar? Tapal dada, ya, tapal dada dengan 12 batu permata itu menunjuk Israel, juga menunjuk Goyim, Bapak yang ngasih Tuhan. Nah, kita tuh cantik seperti perempuan Yunani itu karena darah Kristus, karena firman Allah, karena Roh Kudus. Kita baca 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Nah, ini perbandingan antara pelayanan zamannya Nabi Musa, ya, pelayanan daging, pelayanan Taurat dengan pelayanan Injil, ya, yang dilakukan setelah pencurahan Roh Kudus. Artinya kita melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Maka pelayanan yang berdasarkan kepada Roh Kudus itu lebih mulia. Kita baca ayat 16 dan sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi karena pelayanan Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita ini akan dirubah menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala dan kita tubuhnya. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu, ya, Bopo Adonai itu penuh dengan kemuliaan, maka Ratu Ngiras Imam itu juga penuh dengan kemuliaan. Kecantikan rohaninya itu melebihi perempuan Yunani yang cantik secara fisik. Bapak Ibu ngasih Tuhan, nanti kalau kita sudah ketemu ya di surga, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, sudah bisa ketemu sama perempuan Yunani yang ditulis di dalam Markus pasal 7 itu, ya. Kita akan mengerti bagaimana perjuangannya. Ya, memang cantik seperti yang dikatakan Kejadian pasal 6 itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang membuat malaikat-malaikat yang jatuh saja, ya, mereka mengutuk diri
jatuh cinta, kemudian kawin sama perempuan-perempuan cantik itu dan melahirkan para raksasa, dan bumi ini menjadi rusak karena raksasa. Makanya banyak banget, tingginya sekian meter, sudah bayangkan tingginya sekian meter, sudah tong, perutnya tuh berapa? Kalau ayam satu cuma dekem di pojokan, apalagi kalau telur gitu, ya itu seperti anak kecil makan. Kalau zaman dulu tuh ada ndok apa namanya, ada telur, permen telur itu ndok cecak kecil gitu. Bapak yang kasih Tuhan, artinya apa? Menghabiskan semua yang ada pada waktu itu, rusak-rusakan karena lahirnya raksasa-raksasa tadi, ya. Manusia dimakan, binatang dimakan, apapun dimakan. Pohon kepala pohon kelapa itu ndak usah naik-naik, sudah langsung diranggah, dihabiskan semua. Bapak yang kasih Tuhan, rusak karena rusak sama Tuhan, dihancurkan melalui air bah. Lah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu karena apa? Karena kecantikan anak manusia, anak perempuan manusia pada waktu itu. Dan itu muncul kembali di dalam zamannya Tuhan Yesus. Perempuan yang cantik itu ternyata goyim, dia itu ternyata orang Yunani, ya. Nah, kita sebagai goyim, kita tuh cantik di mata Tuhan bukan karena fisik kita. Bapak yang masih Tuhan, kalau fisik kita ya kita semuanya melihat kita ini seperti ini. Tetapi karena pelayanan Roh Kudus, daging itu dibuang, daging itu dibuang, daging itu dibuang. Karena daging itu yang membuat hidup kita busuk. Daging kalau busuk baunya ndak enak. 3 hari cukup, ya Bapak yang masih Tuhan. Tetapi roh itu yang akan membuat kita ini diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu keadaan kita. Kemudian kita baca Yohanes pasal yang keempat. Ini hukum yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi saya sudah anjurkan beberapa bulan yang lalu dan setiap saat kita harus belajar hidup di dalam alam roh. Alam roh itu tidak kelihatan. Sehingga kalau orang berbicara tentang alam roh, saudara minta buktinya nyata. Ya, seperti saudara melihat HP ini, seperti saudara melihat minuman, seperti saudara melihat sapu tangan. Ini bukan alam roh, itu alam fakta. Tetapi alam roh itu tidak kelihatan. Jadi Tuhan Yesus Kristus sekarang itu Bapa Adonai, Roh Kudus, ya, malaikat Garuda, itu dalam alam roh itu belum kelihatan. Tetapi nanti ketika Wahyu pasal 10 itu nanti digenapi, dia akan datang di dalam badan, di dalam jiwa, dan di dalam roh. Kalau sekarang dalam alam roh selalu hadir. Tadi dikatakan Bapa Adonai itu setiap hari, ya, ada saja waktu-waktu untuk berkunjung kepada kita, ya. Saya ini setiap hari diabani, ini yang dikerjakan, ini yang dikerjakan, ini yang dikerjakan, ini harus begini, ini harus begitu, itu harus begitu. Kamu tidak boleh ngomong ini, kamu harus berbicara demikian, harus demikian. Semuanya diatur hari-hari kita itu. Hari-hari saya. Karena apa? Saya kan pernah mati, ya. Pernah mati 4 Agustus sampai 9 Agustus itu tahun kemarin, tahun 25. Bapak yang kasih Tuhan. Dan nyawa saya ini menjadi incerannya musuh, ya. Sehingga di rumah saya, ya, dulu di GTA dan sekarang saya sudah di pastori, itu selalu hadir, ya, para pemimpin-pemimpin surga, ya, untuk memberikan petunjuk begini begitu, begini begitu. Kadang-kadang petunjuk itu tidak bisa dinalar, kadang-kadang petunjuk itu tidak sesuai dengan hatinya jemaat, Bapak Yesus Tuhan, tetapi saya harus tetap lakukan. Prinsip saya, ya, tetap percaya tanpa 1000 tanya. Yang penting kita taat. Lebih baik saya bermasalah dengan jemaat, lebih baik saya menjadi pembatinannya pengerja daripada saya salah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kita masih bisa apa? Masih bisa apa? Bersandi. Tapi jangan kepada Tuhan.
Di hadapan manusia kita masih bisa bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ya itu prinsip saya sejak dulu, sejak saya remaja, sejak saya kecil, bahkan sejak dalam pelayanan. Ya, Tuhan itu nomor satu. Yang penting urusan sama Tuhan tuh beres. Jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada urusan sama Tuhan, karena Tuhan itu maha menghukum. Dia juga maha mengasihi. Kalau urusan sama manusia paling dirasani, paling disengani, paling disengiti. Tapi kalau urusan sama Tuhan bisa dihukum, bisa binasa, masuk neraka. Ya, begitulah ya prinsip saya sebagai ibu orang percaya yang diizinkan untuk menggembalakan saudara selagi malaikat sang surya belum datang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang membuat kita itu cantik, menjadi seperti orang Yunani, Ratu Ngiras Imam yang adalah anjing Kanani, itu cantik karena Roh Kudus, karena firman Allah, dan karena darah Kristus. Sebagai ayat terakhir kita baca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ini ketika Tuhan Yesus itu berbicara tentang roti hidup, semua orang Israel tidak bisa menerima. Kemudian setelah Tuhan berbicara tentang roti hidup, kemudian Tuhan berkata tentang barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Orang Israel ramudeng, pikirnya, loh ini kok kanibal, kok makan daging, kok makan darah. Tidak mudeng mereka. Pengajaran ini abot, pengajaran ini berat, keras, kita tidak terima. Ya, akhirnya pada mundur. Belum dijelaskan, ya, sudah marah-marah, mundur. Ya, itu memang seizin Tuhan. Kalau Israel saat itu mudeng, kita tidak selamat lah. Goyim ini, ya. Kemudian rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, pada saat kita tuh berbantah-bantah dengan firman Allah, daging kita tuh tidak berguna. Tapi kira-kira daging ini berguna enggak? Badan ini berguna tidak? Ya, selagi kita masih di bumi, kita memerlukan badan, ya toh. Kalau umpamanya saudara masing-masing daging tidak berguna, tuh saudara cuma datang dalam roh, ya toh. Kemudian saudara tidur, ya nanti ibadah ini seperti ibadah di mana Dewan Musyawarah Tuhan, belum saatnya, ya. Tapi kalau kita tuh tidak percaya kepada firman Tuhan, karena apa? Karena apa? Pengaruh daging, ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan itu adalah roh yang memberikan kehidupan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi artinya sebagai anjing Kanani, kita itu perempuan Yunani, itu terkenal cantik sejak kitab Kejadian pasal 6, itu kan diterapkan kepada kita orang Indonesia, Bapak yang kasih Tuhan, yang tinggal di Jogja istimewa ini secara fisik. Tetapi kita itu cantik dan disayang sama Bopo Adonai itu karena kita itu memanfaatkan darah Kristus, karena kita tuh mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, tidak mengikuti arusnya ada daging, ya. Karena daging sama sekali tidak berguna, ya. Daging itu sama sekali tidak berguna. Kalau Tuhan Yesus mengatakan begitu, ya dilihat juga dulu konteksnya. Kalau kita tuh suka ngeyel, tidak percaya firman Tuhan, itu bukan Roh Kudus, bukan roh kita, tetapi daging kita. Nah, kalau sedang begitu, daging itu tidak berguna. Karena apa? Daging itu membuat orang tidak percaya. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya, masih dalam Yohanes pasal 6, ya. Masih awal toh. Yohanes itu sampai pasal berapa? Sampai pasal berapa, Pak Guntur? 21. Ya, sampai 21. Ini masih pasal 6 loh. Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan.
Kira-kira di pasal 6 Tuhan Yesus sudah tahu belum tentang hatinya Yudas? Sudah tahu belum Pak Guntur? Ya sudah, Tuhan sudah ditulis di ayatnya. Ya toh. Tuhan Yesus itu sudah tahu siapa yang akan menyerahkan. Bahkan ketika masih di dalam banknya roh itu, ya, rohnya Yudas wis ketok. Yudas Iskariot, iki sok dadi muridku tak pilih. Tapi kok tembe muridnya akhirnya seperti ini. Nah, tapi nanti akhirnya apa dipanen enggak kira-kira? Sudah dipanen belum? Sudah dipanen belum Yudas? Yudas sudah toh. Kan kemarin dalam ayat pasal maksudnya dalam pangandikan ya bicaranya Bapak Adon itu kan sudah dipanen. Orang dari sejak zamannya Adam Hawa itu dipanen 2015 sampai 2020 itu. Jadi Yudas ini sudah dipanen. Tapi neng rokone suwera. Ya suwe lah hampir 2000 tahun. Ya. Lah kalau orang kayak Kain itu di nerakanya berapa ribu tahun itu sejak kitab Kejadian. Ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Sejak kitab Kejadian. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita memperhatikan. Jadi sekarang itu setelah tadi dibacakan semuanya oleh Pak Guntur, firman dari Bapak Adonai yang terakhir 1 Maret itu menekankan tentang penyucian dan pendamaian. Penyucian dan pendamaian itu yang membuat kita lolos masuk ke gerakan pamungkas, yang membuat kita di dalam kegerakan pamungkas nanti tidak akan banyak masalah. Kalau penyucian pendamaian kita tidak tuntas, kita berangkat, tapi di tengah jalan nanti kesandung-sandung, tidak bisa lari, keserimpet-serimpet, dan akhirnya menjadi beban dari tim kegerakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya menambahi sedikit ya berkaitan dengan kunci detoksifikasi ini, ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang racun yang ada di tanah karena binatang-binatang beracun, racun karena nuklir, karena radiasi, karena ini itu dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau nanti kita itu ikut kegerakan, kita harus ekstra hati-hati, waspada kepada semua orang. Karena racun itu wujudnya banyak sekali. Ada yang seperti pil kecil, ada yang seperti serbuk dibungkus gitu, ada yang seperti apa namanya cuma cairan begitu ya. Apa namanya botolnya cuma sebesar jari. Ada racun tuh yang seperti itu. Ada yang seperti pil, ada yang seperti bubuk, ada yang bubuknya itu putih, ada yang bubuknya itu keabu-abuan. Bapak Ibu Tuhan, beberapa tahun yang lalu kita kan mendengarkan tentang siapa itu Munir yang diracuni di pesawat, tentang Jessica siapa itu? Jessica Wongso ya, yang racun-racunan dengan orang Australia itu toh temannya, ya itu kan yang sampai mendunia sampai se-Indonesia, tetapi yang sehari-hari itu banyak sekali Bapak Ibu Tuhan. Sebab itu kita harus belajar mengenali dan nomor 1 mengasihi pendamaian penyucian, maka kunci detok itu nanti akan efektif. Orang tuh bisa ya, kalau orang itu tidak baik hati dicepakne wedang ya, saudara mungkin ngambil jajan langsung dicemplungi. Saudara kan nggak bisa lihat. Tentunya dia nggak mungkin orang ngelimpah gitu terus saudara deloknya terus cemplungke, nyemplungi gula, nyemplungi racun tuh mesti apa? Mencari apa? Lengahnya, mencari lengahnya. Itu bisa. Orang mengatakan ini vitamin, ya. Tapi malah semakin hari semakin sakit. Itu racun, ya. Ada yang warnanya abu-abu, seperti grenjeng itu. Grenjeng itu yang kertas, apa namanya, untuk seperti bungkus rokok, bungkus jajan-jajan itu. Ada yang putih serbuk, ya. Ada yang dibungkus kecil, ada yang ditaruh di botol, botolnya cuma kecil saja. Bapak yang ngasih Tuhan. Banyak jenisnya. Bapak yang ngasih Tuhan. Dan nanti ya
kita tuh akan pergi dari satu kota ke kota, dari negara ke negara, kita ketemu banyak orang. Kita tidak tahu, ya. Tadi anak-anak kecil tuh bercerita, ada seorang anak, ya, dia pengen kerja, butuh biaya sekitar 2,5 juta, terus disuruh angkat-angkat. Ternyata yang diangkat-angkat itu apa? Katanya emas, ternyata apa? Narkoba. Ya. Dia yang apa? Kena Excel. Kok ya ora mikir. Kok ya ora mikir. Ya. Bocah sak menika kali ya seberapa. Itu artinya apa? Nanti dalam kegerakan itu kita harus ekstra hati-hati. Dompet kita, tas kita, koper kita. Kalau kita tidak ekstra hati-hati, pangreksa rajut aling kita tuh tidak itu sedang di bandara atau di mana didelesep ke apa? Narkoba. Nah, kemudian nanti di dalam apa namanya penelitian, ya, ketika dicek kita kena. Dulu pernah kita pergi ke Batam itu, ya, dimasukkan narkoba. Dimasukkannya bukan di jalan, tapi dimasukkan ke kamar kita. Ketika kita sedang keluar, dimasukkan ke kamar kita, di koper-koper kita. Tetapi sama Popo Mikael langsung diambil lagi, kembalikan ke tempat mereka. Kita pulang lolos dari pemeriksaan, mereka kena. Bapak Masih Tuhan. Itu tahun berapa? Sebelum konferensi. Nah, sekarang nanti pada akhir zaman, ketika Wahyu 12 ayat 7 sudah terlaksana, Lucifer dan triliunan malaikat jahat itu di bumi, kita bergerak dengan dikejar. Oleh sebab itu, kita ekstra hati-hati dalam banyak hal. Ekstra hati-hati dalam banyak hal. Rifat itu kita gunakan, dan rifat itu akan menjadi efektif kalau kita itu mengalami penyucian dan pendamaian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.